Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih spoiler Battle Through the Heavens versi komiknya. Kalau kalian suka bisa langsung disimak aja, tapi kalau kurang suka dengan versi komik ini silahkan di skip aja ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah spoiler alur cerita kelanjutannya. Semua orang yang melihat tubuh besar api surgawi 3000 pembakaran mulai memudar secara perlahan-lahan. Terlihat kalau kekuatan dari tubuh besarnya itu sih mulai masuk tuh ke dalam inti api surgawi versi kecilnya, dimana api surgawi 3000 pembakaran berniat mau meledakkan dirinya sendiri dan menghancurkan seluruh alam bintang di sana karena saking kecewanya dia sama tuannya yang mati duluan. Di momen itu, Master Xuan pun meminta semua orang untuk masuk ke dalam portal ruang miliknya itu, di mana retakan ruang tersebut sih berdekatan dengan portal keluar dari alam bintang sana. Master Xuan yang kala itu berkata jika dirinya akan melindungi Xiaoyan dari fluktuasi kekuatan spiritual lapis surgawi 3000 pembakaran. Dengan upaya yang cukup keras, Master Xuan menggunakan teknik segel pembalik jiwa supaya jiwanya Xiaoyan segera balik ke tubuh fisiknya. Walau metode itu cukup memberikan luka bagian dalam di tubuhnya Xiaoyan, tapi metode yang dilakukan barusan berhasil mengembalikan jiwanya Xiaoyan yang tadinya sih sempat terjebak di ruang kehampaan. Master Xuan yang saat itu nyuruh Xiaoyan untuk segera pergi dari tempat itu, karena untuk saat ini sih Master Xuan akan segera menyusul mereka dan menutup portal alam bintang di akhir-akhir. Ternyata Xiaoyan saat itu malah balik menghampiri api surgawi 3000 pembakaran tuh, karena dirinya tak tega melihat api surgawi sekecil itu menderita seorang diri. Di sini Xiaoyan yang melesat kencang sambil berkata kepada Master Xuan untuk mempercayakan kepadanya saat ini. Master Xuan pun tak bisa berbuat apa-apa di sana karena retakan ruang yang dia bikin barusan udah hampir tertutup sepenuhnya. Xiaoyan yang saat itu mempercayakan tubuh fisiknya itu untuk dijaga sama boneka iblis, sedangkan jiwanya Xiaoyan akan menghampiri inti api surgawi kecil itu dan membujuknya supaya dia mau ikut bersama dengan Xiaoyan. Di momen itu, Xin pun beralih ke tempat Master Xuan tuh yang udah keluar dari portal alam bintang sana, di mana Master Xuan yang ngasih tahu para dewan menarapil kalau api surgawi 3000 pembakaran berniat mau meledakkan diri untuk menghancurkan alam bintang. Semua orang yang saat itu terkejut saat mendengar ucapan Master Xuan kalau Xiaoyan masih tetap di alam bintang sana karena dirinya masih kekeh mau menjinakkan api surgawi 3000 pembakaran. Tentu aja para dewan menarapil nggak habis pikir tuh sama upaya nekat Xiaoyan kala itu. Di momen tersebut, Xiao Yishan yang mendengar kalau Xiaoyan tak keluar dari alam bintang, seketika Xiao Yishan pun marah sambil meminta Master Xuan untuk membuka portal itu sekali lagi, karena Xiao Yishan mau masuk dan menolong Xiaoyan saat itu juga. Master Xuan yang berkata jika dirinya tak bisa membuka portal itu untuk sekarang karena taruhannya adalah nyawa puluhan ribu penduduk kota Pil akan dipertaruhkan. Tentu aja Xiao Yishan berkata kalau dia tak segan-segan akan ngamuk di kota Pil itu karena dirinya lebih peduli dengan Xiaoyan ketimbang orang lain. Di momen tersebut Xian pun berusaha menenangkan Xiao Yishan tuh, di mana Xiaoyan saat ini masih baik-baik aja jika dilihat melalui segel naganya Xian. Karena Xiaoyan sendiri punya 3 api surgawi, maka fluktuasi api surgawi 3000 pembakaran tak akan mudah menghabisi Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan yang berusaha menyadarkan api surgawi 3000 pembakaran kalau tuannya pasti sedih melihat api surgawi itu mau meledakkan dirinya sendiri. Seketika api surgawi kecil itu pun mengingat pesan dari tuannya di masa lampau tuh, di mana beliau sempat berpesan jika suatu saat nanti api surgawi 3000 pembakaran itu pasti dapat rekan yang baik seperti tuannya tersebut. Di momen ini mata si api surgawi 3000 pembakaran itu mulai terbuka tuh setelah melihat perjuangan Xiaoyan yang masih berusaha menolong dirinya supaya tak meledakkan diri. Xiaoyan yang saat itu berteriak dengan lantang kalau dirinya akan menjaga dan menemani api surgawi 3000 pembakaran itu sampai akhir hayatnya. Seketika api surgawi 3000 pembakaran itu pun mulai terdiam kagum tuh. Melihat tekad Xiaoyan yang begitu gigih benar-benar membuatnya melunak. Di momen itu api surgawi kecil itu pun nangis sejadi-jadinya sambil berkata kalau dia mau jadi rekannya Xiaoyan dan akan meminjamkan kekuatannya itu untuk Xiaoyan ke depannya.
2 bulan kemudian, seluruh penduduk kota Pil yang udah diungsikan sama para tetua menara Pil, terlihat kalau Master Xuan kala itu cukup cemas tuh, karena Xiaoyan sampai detik ini masih belum balik juga. Ditambah lagi fluktuasi kekuatan api surgawi 3000 pembakaran masih belum reda. Di sini Xiao Yishen yang udah nggak bisa bersabar lagi, karena udah 2 bulan lamanya Xiaoyan masih belum balik. Dia dan kakek Tianhuo kala itu berniat mau pergi ke tempat Xiaoyan tuh, karena segel naga di telapak tangan Ziyan yang berfungsi untuk mengetahui kondisi Xiaoyan masih hidup atau tidak, ternyata tiba-tiba aja lenyap. Beberapa saat kemudian, Master Xuan yang meminta semua alkemis dengan ranah Dozong ke atas untuk ikut bersamanya memperkuat portal alam bintang itu. Ternyata kekuatan semua orang di tempat tersebut tak bisa menyegel alam bintang lagi. Tentu aja Xiao Yishen benar-benar marah tuh, dan tak terima kalau Xiaoyan kenapa-napa di alam bintang sana. Bahkan kakek Tianhuo dan Ziyan juga ikut kesal pula, sambil berkata kalau mereka akan bikin perhitungan jika Xiaoyan terluka parah. Master Xuan dan semua orang yang memberanikan diri untuk memeriksa bagian dalam alam bintang sana. Di momen itu sih mereka semua berusaha menyerang sumber kekuatan spiritual lapis surgawi 3000 pembakaran. Tentu aja dengan kekuatan penuh untuk melumpuhkannya, karena mereka menganggap kalau api surgawi 3000 pembakaran masih berusaha memberontak. Ternyata yang ada di tempat itu bukanlah api surgawi 3000 pembakaran tuh, melainkan boneka iblisnya Xiaoyan yang ada di tempat tersebut. Tentu aja melihat boneka iblis masih ada di tempat itu, pastinya Xiaoyan masih hidup. Benar aja jika Xiaoyan kala itu masih selamat dan terlihat pakaiannya compang-camping setelah berbulan-bulan berada di alam bintang itu. Beberapa hari kemudian, pihak Menara Pil yang merayakan berakhirnya tragedi tersebut. Tentu aja Master Xuan masih bertanya-tanya tuh, apakah Xiaoyan beneran berhasil menjinakkan api surgawi 3000 pembakaran. Di sini Xiaoyan pun ngejelasin tuh, kalau dirinya 2 bulan lalu emang berhasil menjinakkan api surgawi itu. Tapi karena fluktuasi kekuatan api surgawi tersebut udah terlanjur bocor begitu banyak, maka butuh waktu sekitar 2 bulan bagi Xiaoyan untuk menyerap kekuatan spiritual si api surgawi itu yang berada di alam bintang sana supaya nggak merembes ke kota Pil. Master Xuan yang kala itu memberitahu Xiaoyan kalau dirinya dapat info terbaru tentang Yao Lao. Seketika suasana mulai jadi hening dan tegang tuh saat Xiaoyan mulai menatap serius ke arah Master Xuan. Tapi sayangnya keberadaan Yao Lao di Aula Jiwa cabang kemarin udah disadari sama pihak Aula Jiwa, dan pada akhirnya mereka memindahkan Yao Lao ke tempat lain. Untuk saat ini Master Xuan akan mencari tahu lagi kira-kira di manakah Yao Lao ditahan sama pihak Aula Jiwa. Xiaoyan yang saat itu merasa sedih karena untuk bertemu gurunya lagi harus diundur lebih lama dari perkiraannya. Di momen ini teman-teman Xiaoyan akan selalu setia tuh mendampingi Xiaoyan sampai kapanpun juga. Dari kakek Tianhuo, Xiao Yishen serta Ziyan akan selalu berada di sisi Xiaoyan untuk menyelamatkan gurunya itu. Dan ketika Xiaoyan begitu bersyukur karena dianugerahi teman-teman yang begitu setia menemaninya, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, endingnya cukup enak nih, gak kentang-kentang amat kayak episode-episode sebelumnya. Untuk kelanjutannya sabar dulu ya guys, karena chapter berikutnya akan admin bahas secepatnya. Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video spoiler selanjutnya. Bye-bye.